Dari tanah berbukit di sekitar Laut Aegea, lahirlah sebuah peradaban yang membentuk cara kita berpikir, memerintah, dan belajar hingga hari ini. Ini adalah kisah Yunani kuno, tempat lahirnya demokrasi, filsafat, dan olimpiade. Mari kita menjelajahi dunia menakjubkan yang membentuk dasar peradaban Barat. Peradaban Yunani dimulai sekitar tahun 1100 sebelum Masehi, setelah runtuhnya peradaban Mycenae. Karena kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dan tersebar di antara pulau-pulau, masyarakat Yunani hidup dalam kota-kota independen yang disebut polis, seperti Athena, Sparta, dan Korintos. Setiap polis memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Namun mereka berbagi bahasa. Polis-polis ini saling bersaing, tetapi juga bersatu saat menghadapi musuh bersama, seperti dalam Perang Persia. Abad kelima, SMD dikenal sebagai zaman keemasan Athena. Di bawah kepemimpinan Perikles, Athena berkembang pesat. Demokrasi diperkenalkan, di mana warga laki-laki bebas dapat memilih pemimpin mereka. Di saat yang sama, arsitektur berkembang. Kuil Parthenon didirikan di atas Akropolis, dihiasi dengan kolom megah dan patung Dewi Athena. Teater tragedi dan komedi dipentaskan di Dionysia, memperkenalkan karya-karya dari Aeschylus. Di Athena pula lahir tokoh-tokoh filsafat besar yang mempengaruhi dunia. Hingga kini, Socrates dengan metode tanya jawabnya, Plato yang mendirikan akademi, dan Aristoteles, guru dari Alexander Agung dan pelopor logika serta ilmu alam. Di sisi lain, mitologi Yunani menjelaskan dunia melalui kisah para dewa dan makhluk legendaris. Zeus, raja para dewa, memerintah di Gunung Olympus bersama dewi-dewi seperti Poseidon, Athena, dan Aphrodite. Cerita-cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga bagian dari pendidikan dan identitas masyarakat Yunani. Pada abad keempat sebelum Masehi, Yunani diperluas oleh Alexander Agung, Raja Makedonia, yang menaklukkan wilayah dari Mesir hingga India. Dengan itu, budaya Yunani tersebar luas dalam periode yang dikenal sebagai zaman Helenistik. Kota-kota seperti Alexandria di Mesir menjadi pusat pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Meskipun akhirnya Yunani jatuh ke tangan Romawi pada 146 sebelum Masehi, pengaruh Yunani tetap hidup. Romawi mengadopsi banyak ide Yunani, dari sistem hukum hingga seni patung. Hari ini, warisan Yunani kuno terlihat jelas dalam sistem demokrasi modern, filsafat barat, arsitektur klasik, bahkan olimpiade yang kita rayakan setiap 4 tahun. Mereka mengajarkan dunia bahwa kekuatan ide bisa lebih abadi dari kekuatan militer. Yunani kuno bukan hanya masa lalu, mereka adalah fondasi masa